Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat sekali ya. Iya dong. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mungkin ketua kelas bisa memimpinnya. Tapi kan kamu ketua kelas tuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat Mas Alvin yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Siap. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya. Isni Susanti, Hadir. Alvin, Hadir. Heru, Bolos. Terus Zerina. tadi jam pertama ada, Bu. Terus sekarang kemana? Gak tahu mau ikutan baru kali. Heru juga bolos. Iya. Berarti ya nggak berangkat Heru sama Zarina ya? Iya. Ya. Gini, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, dari kalian ada yang belum pernah ke pasar? Pernah. Sudah semua. Nah. Lebih seringnya ke pasar beli apa? Beli Makan dah. nasi kucing. Emang di pasar ada nasi kucing? Itu artinya ya mas. Bukan pasar. Oh iya, jadi materi kita hari ini itu akan membahas mengenai pasar. Kenapa Ibu tanya kalian pernah ke pasar belum? Karena kita akan membahas tentang pasar. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu Ibu berharap kalian tuh dapat memahami pasar, terus kemudian jenis-jenis pasar itu apa aja, fungsi pasar, dan kalian dapat bertransaksi di pasar pada kehidupan kalian sehari-hari. Lihat video dulu ya, Ibu udah nyiapin sebuah video buat Ada kalian. video. Iya. Yeay, Bu. Halo semuanya, apa sih pasar tradisional itu? Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung, biasanya disertai tawar-menawar harga barang. Sudahkah kamu pergi ke pasar tradisional? Di pasar tradisional, kamu akan menemukan hal-hal unik yang jarang kamu temui, seperti jajanan pasar, buah dan sayur yang masih fresh banget, kerajinan-kerajinan tradisional, serta baju tradisional yang sudah jarang kita temui masih ada di sana loh. Pasar tradisional merupakan wadah bagi petani, pengrajin, nelayan, dan pedagang kecil untuk mencari penghasilan. Pasar tradisional juga berfungsi sebagai tempat pembentukan harga. Selain sebagai tempat pembentukan harga, pasar tradisional juga merupakan sarana distribusi untuk menjual hasil panen dari para petani maupun nelayan. Realita yang terjadi adalah masyarakat di kota-kota besar malu untuk pergi ke pasar tradisional karena tempatnya dikenal sebagai tempat yang kumuh. Tapi tenang saja, masalah kebersihan pada pasar tradisional sekarang sudah terjaga loh. Tempat-tempatnya pun sudah tertata rapi dan baik. Kelebihan lainnya dari pasar tradisional adalah kamu dapat menawar harga barang yang ingin kamu beli dengan harga yang lebih murah. Kualitas barang di pasar tradisional juga tidak kalah baiknya dengan barang di pasar modern. Terkadang malah ada yang lebih bagus. Alasan kenapa barang di pasar tradisional lebih bagus adalah karena barang di pasar tradisional dijual secara langsung setelah diperoleh atau dipanen. Maka dari itu, mari kita bangkitkan pasar tradisional sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, adakah yang mau berpendapat? Pasar itu apa? Iya, Mas Alvin silakan. Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli.
Ya, Mbak Ismi mungkin mau menambahkan? Ya, pasar itu merupakan bertemunya antara permintaan dan juga penawaran. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Ismi. Jadi pasar itu pada umumnya pasar emang diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Namun dalam ilmu ekonomi pasar diartikan sebagai pertemuan antara demand dan supply atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah di dalam pasar tersendiri itu kan nanti bertemu antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli hingga tersepakati sebuah harga seperti itu. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar. Di sini ada yang sering belanja online shop nggak? Sering sekali Bu. Seringnya belanja apa Mbak? Belanja banyak itu baju. Ah. Ini Mas Arif belinya make up. Iya, juga make up. Ya, menurut kalian pasar online shop itu termasuk pasar apa? Pasar gaib. Ya, karena nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Ya benar sih benar, ya benar. Jadi jenis-jenis pasar sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama pasar berdasarkan wujudnya, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Pasar nyata itu pasar seperti kebanyakan yang sering kalian datangi, seperti pasar Krembyong, pasar Johar, seperti itu namanya pasar nyata. Jadi benar-benar ada penjual dan pembeli bertemu langsung di suatu tempat. Nah kalau pasar abstrak itu contohnya itu online shop. Jadi dia itu tidak ada tempatnya, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui online, melalui virtual. Jadi terjadi transaksi secara online seperti itu. Nah selanjutnya yaitu jenis pasar berdasarkan waktu kegiatannya. Yaitu yang pertama ada pasar harian, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar kontemporer. Banyak sekali. Iya, pasar harian berarti pasar yang dia bukan tiap hari, dia ada kegiatan tiap hari. Tapi seperti pasar bulanan dia buka tiap hari tanpa ada libur atau apa. Kalau pasar mall, Pasar. kalau mall itu masih apa? Kalau mall itu dia pasar modern, nanti ada lagi. Beda. Yang kedua itu pasar bulanan, berarti dia itu pasar hanya ada Oh, per bulan. per bulan, sebulan cuma sekali. Maka Ibu. Contohnya seperti pasar Krembyong dia nggak ada tiap hari kan, cuma di hari-hari tertentu. Pasar. Kalau nggak gitu pasar kalau tiap bulan puasa, kadang di daerah Iya. kalian ada Oh, iya. pasar malam itu kan sebulan sekali. Opa. Terus yang terakhir yaitu pasar kontemporer, Pasar kontemporer. Ya, pasar kontemporer sendiri itu pasar yang dia itu adanya kondisional, dia nggak tiap hari ada, nggak terjadwal lah ini. Nah, selanjutnya yaitu jenis pasar berdasarkan luas jangkauannya. Itu ada pasar lokal, nasional, dan internasional. Kalau pasar lokal ya yang ada di daerah kalian masing-masing, di kabupaten maupun di desa-desa itu pasar lokal. Kemudian pasar nasional. Terus selanjutnya pasar internasional. Oh, ini aku apa Bu? Internasional. Yang internasional itu contohnya pasar karet yang di Malaysia, pasar tembakau di Bremen dan lain-lain. Jerman. Iya. Oh, dan Bremen saya tahu itu. Tahu sih. Tahu itu bola Bu. Oh iya, suka bola ya berarti. Nah setelah kita membahas pengertian, terus jenis-jenisnya, sekarang kita masuk ke fungsi pasar. Pasar. Ada yang tahu nggak fungsi pasar itu apa? Istri. Itu menyediakan barang. Iya. Distribusikan barang. Nah, ya benar sekali jawabannya dari Mbak Ismi. Menambahkan ya, jadi fungsi pasar itu ada banyak sebenarnya. Cuma di sini Ibu akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu fungsi pasar sebagai sarana distribusi. Di sini itu pasar berperan sebagai penyalur barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dia sebagai wadah para produsen untuk menyalurkan barang-barangnya atau menjual barang-barangnya ke konsumen. Kemudian fungsi pasar sebagai pembentuk harga. Nah di sini itu harga suatu barang atau jasa itu akan terbentuk melalui mekanisme pasar. Jadi berdasarkan permintaan dan penawaran maupun tawar-menawar antar penjual, makanya terjadi sebuah kesepakatan harga. Bu Ibu. Iya. Izin ke belakang. Oh iya.
sebentar ya. Iya, itu fungsi pasar sebagai sarana promosi. Nah, di sini para produsen itu dapat mempromosikan barang-barangnya, terutama produk terbarunya di pasar. Melalui pasar, produk tersebut dapat dipromosikan dengan menarik minat pembeli atau konsumen. Setelah kita mempelajari pengertian, jenis, dan juga fungsinya, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pasar. Terus ibu mau tanya, bedanya bentuk sama jenis ada yang tahu nggak? Enggak, jadi bentuk itu lebih ke sistem pasarnya. Kalau tadi kan jenisnya, sekarang bentuknya. Bentuk pasar sendiri itu ada dua bentuk pasar. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna dan yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Ada yang tidak tahu nggak pasar persaingan sempurna itu yang seperti apa? Yang banyak penjual dan pembelinya. Amin. Itu pasar yang tidak sempurna itu yang di monopoli ya, Bu? Oh iya, betul. Ya benar. Lebih jelasnya seperti ini. Jadi pasar persaingan sempurna itu dia di dalam pasar tersebut ada banyak penjual dan pembeli, dan antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kondisi pasar. Kemudian barang yang dijual belikan itu bersifat heterogen, jadi beragam. Terus penjual dan pembeli sama-sama dapat keluar masuk pasar secara bebas, soalnya mereka sama-sama mengetahui kondisi mulai dari harga seperti itu, jadi dia paham betul kondisi pasar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu pasar monopolistik. Ya. Pasar monopolistik merupakan bentuk pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Perbedaannya dengan pasar persaingan sempurna itu terletak pada jenis barang yang diperjualbelikan. Kalau yang di pasar monopolistik itu dia bersifat homogen barangnya seperti itu. Terus kemudian pasar monopoli, pasti udah tahu kan monopoli? Berarti hanya ada satu Penjual. Contohnya, Bu? Nah, contohnya dari pasar monopoli itu PLN. Terus PT KAI, Kereta Api Indonesia, itu kan hanya diproduksi oleh pemerintah. Bu, kalau semisalnya kayak produksi Honda, Yamaha, Suzuki, semakin lipat, itu maksudnya pasar apa, Bu? Pasar itu berarti pasar itu ya, dia masuknya ke pasar lebih ke diferensiasi ya, ke pasar oligopoli. Nah, yang ketiga itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu pasar yang dimana hanya terdapat beberapa produsen, namun perbedaannya dia terdapat diferensiasi, perbedaan. Mereka sejenis kan, memproduksi motor seperti itu, cuman ada perbedaan dari segi merek, dari segi kualitas, dari segi desain juga. Terus kita tadi udah bahas oligopoli ya, contohnya Ya. tadi. Terus kemudian pasar monopsoni. Apa itu? Ya, pasar monopsoni merupakan pasar yang dimana hanya ada satu pembeli. Satu pembeli saja. Iya, jadi dia yang menentukan harga dalam pasar tersebut hanya dia, kan? Cuma ada satu pembeli. Contohnya, Bu? Contohnya itu pasar yang dia produsen yang menjual barang mentah. Nah, barang mentah. Iya. Dia cuma ada satu pembeli. Terus yang selanjutnya pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni ini pasarnya tuh hanya terdapat beberapa penjual dan pembeli. Pokoknya tidak terlalu banyak lah intinya. Dia itu lebih ke cenderung menjual barang-barang setengah jadi. Seperti itu. Nah, dari apa yang udah Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang belum paham? Ya kan, Ibu mau ngasih kalian games. Gamesnya yaitu tara, Who is me? Artinya apa? Siapa saya? Ya. Jadi di sini Ibu akan menyebutkan, misal Ibu bilang pasar persaingan sempurna, nanti kalian cepet-cepetan ajukan tangan dan jawab pasar
pesannya sempurna itu ciri-cirinya nomor berapa dan berapa gitu. Nanti yang menang dan paling banyak jawab bakal dapat hadiah. Ini ya dikasihkan. Gimana? Ibu, Kita sama Bu. Dimulai ya. pertanyaannya? Tuh ya. Iya. Saya. Belum. Ciri-ciri Saya. pasar monopoli. Ayo siapa yang duluan? Alwin. Saya. Ciri-ciri pasar monopoli itu pertama, banyak penjual dan pembeli. Betul. Salah. Monopoli. Monopoli benar. Monopoli. Aku udah salah. Iya, Mbak Ismi. Maaf, jawabannya Mas Alvin masih salah. Mbak Ismi. Salah kali. Contohnya hanya ada satu berdua. Ya betul, tepuk tangan buat Mbak Ismi. 1 poin buat Mbak Ismi. Lagi ya. Apa sih pertanyaanmu? Monopoli. Oh, yang monopoli. Ya tadi kira pasar besarnya sempurna. Yo. Ayo Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ayo siapa yang aku kita senang. Alwin. Ya, saya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu banyak penjual dan pembeli. Ya. Kemudian dalam informasi pasar yang bersifat sempurna. Kemudian ada satu lagi Bu, bebas keluar masuk pasar. Ya, itu jawabannya dari Mas Alvin. Mas Alvin, 1 poin dari Alvin. Jadi imbang ya satu-satu. Ayo kita tentukan siapa yang jadi juaranya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Ismi, Mbak Ismi. Cirinya yaitu dikuasai oleh beberapa perusahaan kemudian. Ya benar. Benar Mbak Ismi. Jadi pemenangnya adalah Mbak Ismi. Masih ada satu. Enggak kan? Soalnya Kan udah. Jadi 2-1 skornya. Jawab. Saya punya hadiah buat Mbak Ismi. Apa itu? Karena karena buku merupakan jembatan ilmu. Jadi buku ini buat Mbak Ismi buat belajar. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Jangan kecewa, nanti ada lagi besok-besok. Yeay, terima kasih Ibu. Untuk yang kalah, Untuk yang lalu nggak ada Ice cream. hukuman, nggak ada hukuman. Karena ibu baik nggak ibu kasih hukuman. Kasih hukuman loh. Jangan nanti Mas Alvinnya nangis. Enggak apa-apa, aku suka dari kebanyakan. Nah dari semua materi yang udah kita bahas pada pagi hari ini, mungkin dari kalian ada yang masih bingung atau masih mau kita tanyakan ke ibu? Sudah paham Bu. jawab saya Bu. Bahagia Bu. Ya, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan Alvin bisa. pembelajaran pada Istri pagi Bu, hari yang ini? dapat hadiah Bu. Ayo, Mas Alvin atau Mbak Ismi? Api katanya Bu. Hadiah, Bu. Ya udah saya Bu. Oke, Mbak Ismi Tadi, silakan. tadi kita belajar tentang pengertian pasar, terus jenis-jenis pasar, terus ciri-ciri pasar, sama juga fungsi pasar. Oh iya, benar sekali. Ya, Ibu harap dari pertemuan pada pagi hari ini kalian dapat memahami itu semua dan kalian ketika ke pasar itu bisa oh iya ini pasar persaingan sempurna nih yang aku temui di sini, bisa menganalisis dan juga bertransaksilah dengan membeli maupun membeli barang-barang di pasar seperti itu. Sekian pertemuan pada pagi hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Sebelumnya Ya. Mas Alvin bisa pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi